Selamat berjumpa teman-teman semua. Perkenalkan, saya Beta Ahlam Gizela. Saya menyampaikan kuliah dengan topik nafsa dalam tindak eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang dikatakan perdagangan manusia di sini adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat korban tindakan ini. Ya, jadi bisa macam-macam bentuknya. Bisa tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindah tempatkan seseorang, ya, menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, ya, orang ini dipalsukan atas nama orang lain, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ya. Bisa dengan menjeratnya dengan hutang, atau juga bisa dengan memberikan bayaran atau manfaat yang persetujuan orang itu menjadi kalah, ya, menjadi kalah dari orang lain. Ini bisa di suatu negara, bisa antar negara, tetapi tujuannya adalah untuk eksploitasi, ya, atau mendapatkan keuntungan oleh pihak lain. Nah, perdagangan manusia ini sebetulnya ditolak secara internasional, ya, dari ILO, International Labour Office, dikatakan bentuknya macam-macam, bisa kerja paksa, pernikahan paksa terkait dengan hutang, jadi dianggap sebagai pembayar hutang begitu, bentuk perbudakan lain, ya, termasuk di sini termasuk di dalamnya itu adalah perdagangan manusia. Jadi walaupun sepertinya dinikahkan, tetapi karena itu terkait dengan utang piutang, itu pun masuk dalam perdagangan manusia. Kasusnya cukup banyak, ya, di berbagai tempat. Ini research tahun 2016, ya, dipublikasikan 2018. Ada 40,3 juta orang di seluruh dunia ini yang diperkirakan menjadi korban perbudakan modern. 24,9 juta itu adalah korban kerja paksa. Kemudian 16 juta diantaranya itu di sektor ekonomi swasta, 3,8 juta orang dewasa itu di eksploitasi seksual. 1 juta anak-anak itu mengalami perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual. Ya, dan ini juga ada pemerintah-pemerintah yang dianggap oleh ILO, oleh PBB, ya, oleh UN sebagai mempekerjakan secara paksa, itu jumlahnya 4,1 juta. Nah, pernikahan paksa nih, ya, 15,4 juta. Jadi banyak kasusnya, dan yakin bahwa itu adalah yang terungkap. Yang belum terungkap pasti akan banyak, lebih banyak lah. Nah, data Bareskrim Polri, korban perdagangan orang ini, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu tahun 2018 ada 297, mostly perempuan, ya. Sebagian kecil anak perempuan. Tapi yang laki-laki hanya 107, ya. Nah, jumlahnya cukup besar. Komisi Perlindungan Anak di tahun 2018
mencatat laporan perdagangan anak jumlahnya 329 orang. Jadi yang dilaporkan Komisi Perlindungan Anak itu jauh lebih besar daripada kasus yang ditangani oleh Bareskrim. Artinya kembali lagi ini adalah fenomena gunung es. Nah, dokter ngapain aja kalau ada proses penanganan kasus? Nah, di sini pertama melakukan identifikasi. Pasiennya itu tidak selalu sadar untuk memberitahu kepada orang lain bahwa dia adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Ya, mungkin karena ancaman, mungkin juga karena ketidaktahuan, karena dia tidak percaya kepada orang yang akan diadui olehnya, atau bisa juga karena memang dia nggak punya dokumen. Jadi dia seperti orang ilegal karena dokumennya itu disembunyikan. Jadi ini proses identifikasi ini memerlukan peran dokter, membuktikan dia itu sebetulnya siapa sih. Kemudian pemeriksaan ini harus menyeluruh, baik dari anamnesis, dari wawancara, begitu ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan penunjang, lalu nanti dibuat laporannya, dan kemudian pasien ini direhabilitasi. Nah, kalau kita lihat tadi kasusnya, pada perdagangan manusia itu banyak hal gitu ya yang terjadi terkait dengan kesehatannya. Ini adalah salah satu hasil research literatur review yang dibuat oleh mahasiswa saya di bawah bimbingan saya. Jadi sudah banyak ditemukan, diteliti begitu ya, bahwa perdagangan manusia itu dilakukan untuk keperluan eksploitasi seksual pada remaja. Ini temuannya, bahwa eksploitasi seksual ini melibatkan germo maupun tidak, ya. Tapi diketahui tidak selalu ada pedagangnya. Nah, jadi bisa oleh temannya, tapi tidak terdeteksi sebagai pedagang. Selain pengalaman, di sini juga ada hasil penelitian ini memperlihatkan hasil kesehatan dari korbannya. Nah, penelitian di Inggris menemukan di sini bahwa pada penelitian ini ada penyintas eksploitasi seksual yang meliputi juga perbudakan dalam rumah tangga dan eksploitasi kerja. Ya. Nah, ini ada masalah mentalnya juga di sini yang muncul, gitu ya. Kemudian penelitian di Kamboja, Thailand, Vietnam, ini yang tidak terlalu jauh dengan negara kita, ya. Ini diketahui bahwa dampaknya itu ada kondisi-kondisi kesehatan maupun kejadian kekerasan yang dialami oleh korban-korbannya. Penelitian yang lain tentang masalah kesehatan korban perdagangan manusia ini dilakukan di Moldova. Ya. Ada penyakit-penyakit yang dialami, gejala fisik ini bahkan berkepanjangan. Ya. Nah, dan pada kasus-kasus begini bisa jadi pasiennya itu datang bukan karena keluhan traffickingnya, enggak, tetapi justru karena penyakitnya. Nah, dari ketika dia periksa, dari penggalian keterangan, baru kita menemukan bahwa dia adalah korban perdagangan manusia. Bisa jadi demikian. Dan itu cukup banyak untuk kasus
kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, itu kejadiannya kebanyakan seperti itu. Jadi yang lapor itu tidak banyak, tetapi yang diketahui secara tidak sengaja itu cukup banyak. Nah, ini penelitian juga yang khusus melihat tentang mental health-nya ya. Jadi memang kondisi kesehatan itu terganggu bisa karena kesehatan fisiknya maupun kesehatan jiwanya. Nah, pada tindak perdagangan manusia, baik itu untuk kepentingan penyidikan maupun untuk kepentingan pengobatan, kita perlu mengecek adanya keracunan, ya, yang dialami atau pengaruh zat. Jadi mungkin tidak sampai keracunan, tetapi memudahkan transport, orang itu diberikan minuman supaya tertidur dan sebagainya, ya, memudahkan transaksi supaya dia tidak melawan, tidak kabur, gitu ya. Dia diberikan obat-obatan. Nah, ini sebabnya bisa berbagai macam zat, gejalanya juga beragam, dampaknya bisa terkait dengan dampak yang jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau kita melihat pendapat Bapak Toksikologi Dunia, ya, Paracelsus ini tahun sekian dia sudah mempelajari tentang keracunan, begitu ya. Dia mengatakan setiap zat itu racun, tapi dosisnya aja yang membuat dia tidak menjadi racun. Semua itu kalau berlebih itu maka dia menjadi racun. Jadi terlalu banyak itu akan menjadi racun. Nah, akibat melebihi dosis aman maksimum inilah ya yang lalu menentukan orang itu teracuni atau tidak. Efeknya tentu secara normal seharusnya tidak diharapkan. Kalau orang itu normal, dia mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, pasti efek itu tidak diharapkan. Tetapi justru ini yang disalahgunakan oleh pihak lain, ya. Nah, jadi cara terjadinya itu bisa kecelakaan nggak sengaja, bisa memang ada tujuan kesengajaan, bisa coba-coba. Nah, yang sering digunakan untuk kasus perdagangan manusia dan eksploitasi seksual itu banyaknya adalah dari golongan narkotika dan zat psikotropika dan zat adiktif lainnya, ya, yang jadi mostly yang dipakai memang psikotropika, ya. Nah, napsa ini digunakan. Tadi pembuktiannya kita mesti melakukan anamnesis secara detail, melakukan pemeriksaan fisik juga detail, termasuk mengambil sampel-sampel di sini, ya. Pemeriksaan mental juga demikian. Lalu pemeriksaan penunjang untuk sampel yang digunakan. Jadi mungkin dari pemeriksaan fisik kita sudah tidak mendapatkan efek pada pasien itu untuk penggunaan napsanya, tetapi kita bisa jadi masih menemukan di urin. Nah, tapi kalau efeknya masih tampak, biasanya kita masih bisa menemukan di dalam darah, ya, untuk suatu kasus penyalahgunaan napsa. Nah, teman-teman akan saya perlihatkan video bagaimana kita menangani suatu kasus kekerasan seksual kebetulan pada pasien ini. Ya. Sexual violence is prevalent throughout all of our communities. A victim can be of any age, gender, ethnicity, or economic class. Each victim's experience in assault is extremely individualized.
But what is universal is their need to be treated with dignity and respect, all while voluntarily participating in a forensic sexual assault medical examination. The medical profession has made great strides when it comes to providing victims of sexual assault with the best possible care with the development and training of sexual assault nurse examiners, also known as SANEs. The use of these highly skilled and specialized group of nurses has become the gold standard when it comes to performing these types of exams. Unfortunately, many communities are without access to sexual assault nurse examiners. Until then, adult victims of rape will receive their forensic examinations at local emergency departments. Having a basic understanding of how to perform a proper forensic sexual assault medical examination is crucial for any medical professional working in an emergency department. Acute victims of sexual violence, individuals assaulted within the previous 72 hours, may present at the emergency department in several different ways. They may come by themselves, with friends, or family members. They may be escorted by a sexual assault advocate from a local rape crisis center. A victim may also present accompanied by a local law enforcement officer. No matter what path leads the victim to your emergency department, treating them with compassion, understanding, and professionalism is a crucial component for each forensic medical examination. When a victim of sexual violence presents to an emergency department for an exam, it is best practice to move them to a private waiting room or exam room as soon as possible. Most victims feel extremely exposed and vulnerable after an assault. Having the victim avoid waiting for an examination in a community space will help to cultivate a sense of rapport with the medical staff and a feeling of safety and security for the victim, especially if they are being escorted by a law enforcement officer. This is very important since the victim will be asked to share details regarding their assault with the medical staff, and they will undergo a physical examination that has the potential to mirror the trauma that they just experienced. Sexual assault forensic examination kits are provided at no cost to emergency departments by the Arkansas State Crime Lab out of Little Rock. These basic kits provide the medical professional with essential steps to collecting forensic evidence after a sexual assault. The manner in which this exam is performed will create a lasting impact on the victim. At any point during the examination, the victim has the right to refuse any parts of the exam and/or evidence collection, as well as the right to stop the examination entirely. This exam is completely voluntary, and under no circumstances should the victim be made to feel otherwise. It is recommended to advise the victim before and throughout the examination of their right to stop at any time. It is important to communicate this sense of control to the victim, since so many circumstances leading them up to this point have been out of their control. Let the victim know that you will explain every step of the examination before you complete it, so they will not be startled. It is also best practice to offer to contact a local sexual assault advocate for the victim if that resource is available in the community, and if they are not already involved. An advocate will play an essential role in the long-term care of a victim of sexual violence, as well as providing emotional care and support during the immediate medical examination. It is highly recommended that a sexual assault advocate be present during the exam, but this decision is ultimately left to the victim. The advocate's role is to provide emotional support, professional advocacy, and follow-up resources to the victim as desired. The advocate does not participate in any part of the investigation or the collection of forensic evidence. It is the medical professional's role to carefully collect evidence and provide medical care for the victim in a supportive, compassionate environment. Included in the forensic examination kits is a guide for obtaining an appropriate history from the sexual assault victim prior to the examination. This will allow the medical professional to assess where on the victim's body evidence may be collected. The victim's body is a crime scene. Preserving the evidence is an important part of solving the investigation. Follow the instructions on the sheet while maintaining a judgment-free demeanor and providing a safe and compassionate environment for them. It is very important that the only information documented comes directly from the victim. When gathering evidence for the forensic examination, keep in mind the idea of least invasive to most invasive. The next step is not specifically included in the forensic examination kit. This step involves collecting the victim's clothing. If the clothing worn by the victim was what he or she was wearing during the time of the assault, place a disposable drop cloth on the floor of the exam room. Have the victim step onto the drop cloth to disrobe. If you have an advocate present or another nurse, please use another cloth to provide a sense of privacy for the victim during this part of the exam. Have the victim hand each article of clothing to you individually.
With gloved hands, place each item in a separate paper bag. Once the victim's clothing has been collected, have them put on a gown and sit on the exam bed. Carefully perform a head-to-toe assessment, providing them with as much privacy as possible by sectioning off exposed areas. Any injuries noted should be photo documented. With each injury, a set of 3 pictures should be taken, one for anatomical identification, one with a ruler, and another close-up of the injury. During this assessment, like all others, talk the victim through what is being done and remember to ask their permission throughout the process. Nah, Anda lihat tadi pasien dilakukan pemeriksaan setelah informed consent dengan berbagai sampel yang diambil. Salah satunya adalah sampel dari darah maupun urin terkait dengan kemungkinan adanya napsa, ya. Oke, kemudian New clothing that they have brought themselves or ones that have been provided to them by the advocate or the hospital. At this point, prophylactic antibiotics to prevent sexually transmitted infections and emergency contraceptives should be discussed with the victim. The victim has the right to choose to refuse or accept the medication. Once all the evidence is dry, place in the corresponding envelope. Once the envelopes are correctly filled out and sealed, place them back in the forensic evidence collection kit. Fill out the front of the kit and sign, date, and time record only when you are handing it to the investigating officer, who is now taking the evidence into custody. Many times, the sexual assault examination is the only potential piece of evidence from an assault. The need for professional, competent, and compassionate personnel to perform these examinations is an unavoidable reality for many emergency departments. Providing these examinations are not only about collecting the evidence, they are also about preserving the last amount of dignity a sexual assault survivor may have after an assault. Please invest in organizational and/or individual education on providing proper and effective forensic sexual assault examinations. Well, the forensic pada kasus kekerasan seksual maupun perdagangan manusia, tidak bisa selesai pemeriksaan dan penanganan pasien itu dalam satu kali tatap muka. Jadi harus diikuti dengan pemeriksaan berikutnya, termasuk untuk masalah mental. Misalnya pada pasien itu mengalami konsumsi napsa hanya dalam waktu singkat, mungkin secara fisik dia tidak ada pengaruh lagi dari intoksikasinya, keracunan napsanya, tetapi dari sisi mentalnya itu masih memerlukan support, sehingga pendampingan itu menjadi sangat penting supaya pasiennya dia bersedia untuk melakukan pengobatan, penanganan tindak lanjutnya dengan baik. Itu yang saya bisa sampaikan untuk kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat.